Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musirawas Utara. Saya Ahmad Zulbani SPD, tempat tugas SMP Negeri Karangjaya. Saya Perawati SPD, tempat tugas SMP Negeri Remban. Saya Dian Justin SPD, tempat tugas SMP Negeri 1 Murarote. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Dia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Dia sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Bu Vera, jadi hari ini adalah jadwalnya saya melakukan supervisi terhadap proses coaching yang dilakukan. Namun sebelum itu saya akan mencoba menjelaskan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaiannya Bu ya. Yang pertama, di penilaian itu apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur kita. Yang kedua, apakah proses coaching yang sudah dijalankan itu sudah menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang ketiga, apakah proses coaching tersebut sudah menampilkan kompetensi coaching seperti mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke Bu? Namun sebelum itu saya ingin bertanya terlebih dahulu Bu. Bagian manakah yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang akan Ibu lakukan? Mungkin dari 3 proses coaching ya Bu ya. Yang pertama adalah teaser, kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga itu mungkin yang akan saya spesifikasi yaitu lebih ke present, kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi secara spesifik bagian yang ingin diobservasi tadi kehadiran penuh dan membuat pertanyaan berbobot ya gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, seperti apakah indikator tercapai tingkat pengembangan yang diinginkan dalam proses ini Bu? Indikator ketercapaian coaching hari ini dikatakan berhasil apabila coaching yang saya coaching tadi itu mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi dan mengetahui tahap-tahap penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke Bu, berarti Ibu sudah mempunyai indikator tercapaian keberhasilan hari ini ya Bu ya. Baiklah Bu, untuk itu waktu untuk melakukan prosesnya saya persilahkan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang Pak Zulbani. Selamat siang Bu Vera. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senang dan bahagia. Alhamdulillah. Baik Pak Zul, hari ini kita punya waktu sekitar 15 menit untuk melakukan coaching pada hari ini. Kira-kira apa yang harapan Pak Zul dari harapan akhir dari Pak Zul dari coaching kita hari ini? Ya, harapan saya nanti setelah kita melakukan coaching hari ini tentu berbagai unek-unek dan permasalahan yang ada pada saya ini dapat ditemukan solusinya Bu, sehingga nanti ke depan permasalahan-permasalahan ini dapat diatasi. Dan tentunya ketika masalah ini diatasi, saya akan merasa lebih lega untuk melakukan aktivitas selanjutnya seperti itu. Ya, harapan akhir dari coaching kita hari ini, Pak Zul menginginkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Zul sendiri ya. Oke. Kira-kira monggo diceritakan apa yang menyebabkan Pak Zul permasalahan Pak Zul tadi menceritakan. Ya, begini Bu. Jadi saya itu ketika mengajar biasanya saya mencoba hal yang baru. Saya terbiasa mencari referensi untuk pembelajaran. Karena pada dasarnya saya ini sangat suka mengajar Bu. Jadi ketika ingin mengajar, saya menyiapkan media,
Dan apalagi seperti saat sekarang media itu sudah bertebaran, terutama media digital. Jadi saya mencoba untuk menerapkan itu di pembelajaran di kelas saya seperti itu. Nah, secara capaian anak didik saya itu sepertinya ada peningkatan Bu, ketika saya mencoba menggunakan media-media baru, terutama media digital seperti itu. Nah, namun permasalahan ini muncul dalam beberapa minggu terakhir Bu. Saya seolah-olah dianggap oleh rekan-rekan saya itu ingin mencari muka dengan kepala sekolah di sekolah saya seperti itu. Namun faktanya tidak demikian, karena saya pikir dengan adanya metode ataupun media-media yang beragam dan up to date seperti saat ini, tentu akan berdampak kepada hasil yang baik terhadap capaian pembelajaran anak didik seperti itu. Nah, namun faktanya dalam beberapa minggu terakhir, saya sering mendengar, kadang langsung, kadang dari cerita teman-teman guru lain menyampaikan ada guru-guru yang sepertinya menganggap saya itu mencari muka dengan kepala sekolah. Jadi saya berpikir bagaimana ini? Sementara mereka, saya perhatikan ketika mengajar seperti itu saja, metode sama, kemudian menggunakan media seadanya, kadang-kadang tanpa media. Dan ini saya sangat khawatir. Dan ini saya lihat kondisi anak-anak yang saya ajar itu ketika di pembelajaran saya sepertinya mereka bersemangat. Dan ketika di pelajaran yang lain mereka kurang bersemangat. Dan ini dari anak-anak itu sendiri pernah menyampaikan ke saya. Nah, jadi oleh karena itu pada hari ini saya menyadari apa kesalahan saya. Apakah mungkin karena saya ini kurang berbaur sama rekan-rekan. Padahal menurut saya ini sudah cukup mengajak mereka untuk mau. Namun sampai saat ini belum banyak respon yang dari mereka untuk melaksanakan apa yang saya lihat itu. Malah mereka memang belum jelas benar atau tidak, tapi setidaknya selentingannya saya sudah dengarkan. Seolah-olah yang saya lakukan ini hanya untuk mencari perhatian dari kepala sekolah seperti itu. Keadaan guru di sekolah Pak Sul sendiri itu seperti apa? Motivasinya seperti apa? Ya, secara motivasi menurut saya rekan-rekan itu bagus. Nah, cuma itu tadi motivasi untuk memberikan yang lebih itu yang mungkin menurut saya belum begitu baik, belum begitu menonjol. Lebih terkesan melaksanakan tugas seadanya saja seperti itu. Sementara saya sebagai guru muda ini saya pengennya kalau bisa, yuk kita sama-sama gitu. Bukan maksud saya ingin mengguru mereka, tapi saya pengennya upaya-upaya untuk memberikan yang terbaik untuk anak ini dilakukan bersama-sama seperti itu. Nah, namun sayangnya kalau yang saya perhatikan saat ini sepertinya belum sampai ke situ. Rekan-rekan lebih nyaman dengan kondisi yang ada saat ini. Begitu. Pendekatan misal ke guru yang sudah Pak Sul lakukan itu apa saja? Ya, misal saya mengajak, ayo Pak kita latihan ini. Apa coba mereka? Ya sudahlah. Yang penting saya sudah ngajar gitu kan. Yang penting tugas laksanakan. Kalau mau anak bisa atau tidak, ya nanti sajalah. Nanti kan mereka akan bisa dengan sendirinya seperti itu. Nah, sementara saya kan orangnya tidak mau ya seperti itu. Akhirnya kadang-kadang tumbuh pemikiran di saya, berarti bapaknya tidak mau atau ibunya tidak mau berubah dengan hal metode pembelajaran seperti itu. Baik, sangat setuju dengan prinsip dari Pak Zulbani bahwa sebagai seorang guru kita harus memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk mendidik anak-anak ya Pak ya. Nah, kira-kira rencana ke depan dari Pak Zulbani sendiri untuk tercapaian dari permasalahan tadi apa? Ya, saya sebenarnya ingin mengendalikan atau mungkin mengembangkan. Saya pikir rekan-rekan saya itu sudah paham tentang kompetensi sosial emosional. Karena setahu yang pernah saya pelajari, kompetensi sosial emosional itu dapat memberikan motivasi pada siapapun yang memiliki KSI yang baik seperti itu. Nah, artinya kalau menurut saya, mungkin nanti ke depan saya mungkin akan mencoba untuk menyampaikan ini dengan ibu kepala sekolah di sekolah saya. Itu
bagaimana nanti kalau ada pelatihan lah tentang pendidikan kompetensi sosial emosional ini. Karena jujurnya saya pernah ikut latihan itu Bu, dan itu berdampak. Dan dari dampak itu yang saya lakukan karena ini juga saya ngajar. Nah saya berharap ke depan rencana ini bisa diterima oleh ibu kepala sekolah dan bisa bekerja dengan yang lain. Mungkin itu Bu yang saat ini yang terpikir di dalam benak saya itu, yang di dalam pikiran itu, kalau mungkin ini bisa dilaksanakan seperti itu, dan akan berdampak baik dengan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi akan melakukan pertama akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan pelatihan KSI begitu ya Pak Iya. ya. Kira-kira kalau seandainya kita rentangkan, kita levelkan kondisi guru saat ini ya, dari level 1 sampai 10 ada di level berapa dulu? Ya, Motivasinya. motivasinya menurut saya tidak semuanya Bu ya, Iya. tidak semuanya. Tapi walaupun tidak semuanya, tapi sebagian itu mempengaruhi. Iya. Nah kalau dilevelkan itu kisaran 5 sampai 7. Jadi level ya Kebanyakannya tidak semuanya sama. iya, kebanyakan di 5. Yang 8 pun juga ada, tapi tidak seberapa. Nah, harapan Pak sendiri setelah nanti KSI-nya terlaksana itu kira-kira sampai ke level berapa? Ya minimal 8. 8. Hampir sebagian besar guru minimal 8. Karena saya bayangkan seperti ini, ketika rekan-rekan guru sudah memiliki KSI yang baik dan dia terapkan di pembelajaran, tentu segala-segala itu akan termotivasi dengan sendirinya. Seperti tadi mungkin penyiapan media pembelajaran, kemudian metode yang digunakan, dengan munculnya kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian bertanggung jawab dengan keputusan. Saya rasa nanti bukan hanya 8, 9, mungkin bisa jadi 100, 10 kalau memungkinkan seperti itu. Tapi setidaknya ide dari saya mungkin rencananya kalau kita nanti kita melaksanakan pelatihan KSD lah seperti itu di sekolah. Oke, jadi harapan bisa sampai 10 mungkin ya Pak. Iya. Ada akan semoga sampai 10 begitu. Nah, untuk waktunya sendiri itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Kapan dan tentang waktunya? Ya sebelumnya kalau menurut ini jujur Bu ya, saya masih bingung nih. Kalau menurut ibu itu baiknya apakah nanti setelah pendidikan baju ini saya langsung sampaikan dengan kepala sekolah, atau mungkin ada masukan dari ibu sebagai pertimbangan saya nanti? Kalau senyamannya Pak Zulbani, nah itu kira-kira kita harus memilih waktu dari Bapak sendiri kan. Iya. Nah, kalau saya menetapkan waktunya segini nanti takutnya waktu Pak Zulbaninya yang tidak ada. Nah, jadi Pak Zul kira-kira waktu yang ada sejam begitu, dan Pak Zul bisa komunikasikan dengan kepala sekolah, selanjutnya bisa bergerak langsung ke mengadakan pelatihan bersama dengan teman-teman itu kira-kira kapan ada waktunya. Ya mungkin saya butuh waktu 1 minggu Bu. Satu. Ya setidaknya saya harus menyiapkan bahan pembicaraan dulu dengan kepala sekolah, karena saya takutnya nanti ketika saya menyampaikan ini ke kepala sekolah, beliau bertanya kepada saya belum begitu paham. Iya. Nah, mungkin nanti saya akan mempersiapkan dulu segala sesuatunya, ide ini, dan nanti saya akan sampaikan ke beliau, mudah-mudahan beliau memberikan respon yang positif. Jadi nantinya ke depan dalam waktu dekat lah, mungkin lebih dari seminggu atau beberapa minggu ke depan, kegiatan pelatihan ini bisa selesai. Nah, untuk tercapaian keberhasilan itu nanti kita diperlukan komitmen. Kira-kira komitmen Pak Zul sendiri terhadap kegiatan ini bagaimana? Ya, yang pertama saya akan menjadi teladan dulu. Ya. Artinya hari ini saya berterima kasih dengan Ibu. Setidaknya saya sudah bersemangat kembali Bu, bahwa ide saya ini ternyata menurut Ibu cocok untuk diterapkan seperti itu. Dan ya pasti saya harus belajar banyak. Kemudian saya akan meningkatkan kemampuan berkolaborasi saya dengan rekan-rekan. Ya sejujurnya saya sadar mungkin saya sendiri yang mungkin kurang dekat dengan mereka, atau mungkin mereka yang menghindar. Tapi setidaknya nanti setelah pelatihan ini muncul kesadaran masing-masing, dan harapan
harapannya pembelajaran yang kita lakukan semuanya berorientasi kepada pengembangan potensi anak seperti itu. Jadi untuk tercapaian COVID-19 tadi, artinya Pak Zul harus memberi teladan. Iya, teladan. Tentu juga belajar, kemudian berkolaborasi dan seperti itu. Nah, yang siapa saja yang bisa dilibatkan atau yang bisa mengingatkan Pak Zul agar komitmen ini tetap terjaga? Yang pertama, konsisten dari diri saya sendiri dulu. Yang kedua, mudah-mudahan nanti kepala sekolah setelah saya sampaikan ini, ya karena jujur saja ibu kepala sekolah juga pernah menyampaikan ini kepada saya, cuma masih belum tahu mau kemana arahnya, karena saya paham kesibukan beliau yang luar biasa, jadi mungkin belum bisa secara langsung. Namun mudah-mudahan nanti setelah working hari ini saya mendapat pencerahan dari ibu, saya sampaikan ke beliau, dan nanti ketika beliau sepakat ini sangat menjadi sangat seperti itu. Sangat setuju sekali dengan apa yang sudah akan Pak Zul laksanakan nanti. Semoga bisa sukses ya Pak ya, semoga bisa memulihkan kembali keadaan sekolah tersebut. Kalimat penguat terakhir dari Pak Zul sebulan. Ya, intinya bukan bersifat seperti air mengalir, tapi konsisten. Kemanapun diarahkan itu menyesuaikan, tapi tetap konsisten dengan prinsip itu. Begitu. Oke, super sekali Pak Zul, terima kasih Ya, waktunya. Terima kasih sudah bersama, sudah berbagi cerita. Semoga dengan pertemuan kita hari ini bisa membawa manfaat, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari Pak Zul. Jadi coaching hari ini menemukan solusi dan jalan yang terbaik begitu Pak. Ya, Pak. Oke, mungkin cukup sampai sini. Ya, Coaching kita terima kasih, hari ini. Bu. Selamat siang. Oke, terima kasih. Selamat siang. Bu Vera, Iya Bu Dian. bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Alhamdulillah sedikit. Alhamdulillah sudah terlaksana ya Bu ya. Baik Bu, saya ada beberapa pertanyaan setelah melaksanakan proses coaching. Ini ada pertanyaan pasca observasi ya Bu ya, yang dijawab. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai diri sendiri tentang performa Ibu tadi? Oke, menurut saya tadi saya sudah mencoba untuk menghadirkan diri secara utuh, secara present, dan mencoba membuat pertanyaan yang berbobot walaupun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oke, menurut Ibu apakah indikator tercapaian yang Ibu rancang tadi sudah terpenuhi Bu? Kalau indikator itu sudah tercapai, alhamdulillah tadi ada dua indikator. Yang pertama itu present, kehadiran penuh. Sepertinya kami sudah melakukan coach dan coaching tadi, antara coach dan coaching itu sudah hadir secara utuh, sudah secara penuh. Dan yang kedua, membuat pertanyaan yang berbobot. Itu sudah dilaksanakan, beberapa pertanyaan sudah menggunakan alur pintar. Di sana pertanyaan yang berbobotnya mungkin belum terlalu muncul gitu. Iya. Jadi dari beberapa kejadian tadi itu membuat Ibu merasa bahwa ini sudah cukup terpenuhi ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu ya. Baik Bu, bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil observasi saya hari ini tentang proses coaching yang Ibu lakukan? Oke, boleh Bu, dengan senang hati. Iya, terima kasih Bu. Jadi menurut saya benar kata Ibu sudah menampilkan tiga kompetensi coaching, kemudian Ibu sudah menerapkan prinsip coaching dengan sangat baik Bu, walaupun memang masih terdapat kekurangan ya Bu ya. Yang menurut saya kekurangannya itu pada keterampilan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Misalnya contohnya tadi ketika coach tadi memberikan pernyataan tentang bentuk komitmennya, mungkin bisa ditanyakan kembali Bu tentang bagaimana sih bentuk komitmen dari pihak yang membantu gitu, sehingga tercapai level 8 seperti yang diinginkan oleh coach tadi. Itu saja menurut saya, kalau lebih dari selebihnya itu sudah sangat baik menurut saya. Kemudian Bu, berdasarkan hasil observasi hari ini atau proses coaching hari ini,
Kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan nantinya? Kompetensi yang harus saya kembangkan lagi yang mungkin diperdalam lagi itu kemampuan saya dalam berkomunikasi, lanjut kemampuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu mungkin harus dipelajari. Ya, benar sekali Bu ya. Oke Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang Bu Dian. Siang Pak Zul. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Zul. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang luar biasa. Sehat Benar itu, sekali Pak. Pak. Seperti itu. Ya. Oh ya, Bu Dian, sebagaimana rencana sebelumnya, hari ini Ibu Dian akan melakukan kegiatan coaching bersama Coach ya nanti. Iya benar. Dan saya sebagai observer, sebelum kita memulai kegiatan coaching, saya akan mendiskusikan beberapa hal terlebih dahulu kepada Ibu. Iya Ya. baik Pak. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Iya. Bahwa nanti saya mohon izin untuk mengamati dan menilai kegiatan coaching Ibu bersama coaching. Iya. Apakah nanti saat coaching Ibu sudah menerapkan percakapan menggunakan alur tuta, Iya. kemudian apakah juga sudah melaksanakan kompetensi sebagai coaching, Iya. misalnya melakukan present atau kehadiran Iya. penuh, kemudian mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching seperti Iya. itu. Iya Pak. Siap, Pak. Dan juga jangan lupa nanti Ibu silakan menerapkan prinsip-prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan pengembangan potensi seperti itu. Iya Pak. Ya, selanjutnya sebelum kita lanjut, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Boleh Pak. Ya, dari kegiatan coaching yang akan lakukan nanti, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Dari proses coaching yang akan saya lakukan, mungkin ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama, bagaimana saya menghadirkan secara penuh, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Oh, gitu ya. Nah, coba Ibu sampaikan secara spesifik kompetensi yang mana yang ingin diobservasi nanti. Ya, kalau secara spesifik mungkin saya lebih berharap bagaimana yang diobservasi adalah bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memacu atau memicu dari coach tadi memaksimalkan potensi yang ia miliki gitu Pak. Oh, dari kompetensi-kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi yang akan dikembangkan itu? Iya, jadi dari beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, indikatornya adalah bahwa pada saat proses coaching, coach tersebut dapat memaksimalkan potensinya Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan itu. Kemudian dari adanya dengan menerapkan prinsip kemitraan, terjadi hubungan yang baik sehingga coach tadi tidak ragu-ragu menceritakan permasalahannya sehingga terbangun hubungan yang lebih baik begitu Pak. Iya, baik kemudian sepertinya sudah cukup untuk kegiatan praobservasi. Saya silakan Ibu untuk melakukan coaching bersama coaching. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Bu Vera. Selamat siang Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Vera? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya. Jadi apa yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Yang akan kita bicarakan hari ini yaitu saya ingin mendapatkan sedikit pencerahan dari Ibu Dian tentang permasalahan yang sedang saya hadapi hari ini. Iya. Permasalahan apa kira-kira Bu? Begini, saya kebetulan ditunjuk sebagai pembimbing untuk membimbing anak lomba pidato dalam bahasa Inggris seperti itu. Iya. Dalam untuk persiapan bulan bahasa selanjutnya. Iya. Oke. Nah, dengan kondisi saya yang sekarang agak bukan waktunya yang lumayan padat, Iya. banyak kegiatan yang harus dikerjakan, saya takutnya saya tidak maksimal dalam membimbing siswa tersebut begitu Bu. Jadi Oke. agak galau jadi. Iya. Oke. Jadi Ibu sekarang merasa galau karena kesibukan yang Ibu alami Bu ya. Iya. Oke. Jadi dari
pertemuan kita hari ini, harapan Ibu seperti apa kira-kira? Harapan saya setelah pertemuan hari ini, saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang sedang saya hadapi seperti itu. Oke, baik Bu. Kira-kira Ibu harapan Ibu tuh kondisi yang ideal menurut Ibu tuh yang seperti apa gitu Bu? Oke. Kondisi idealnya dari harapan saya mampu membimbing siswa-siswa tersebut tapi kegiatan-kegiatan saya yang lain itu tetap berjalan seperti itu. Jadi itu Bu ya kondisi ideal bisa yang berjalan semuanya. Tapi itu kan terkadang saya tidak mungkin begitu Bu ya. Jadi mungkin saya perlu masukan, perlu arahan lagi bagaimana biar itu bisa tercapai. Kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan itu mungkin tidak bisa terjadi gitu Bu? Mungkin bisa Bu. Bisa Ya. Apa Ibu sudah pernah mencoba melakukannya gitu Bu untuk mencapai kondisi yang ideal tersebut? Oke, untuk mencapainya waktu. Iya. Kalau waktu saya sudah berusaha untuk membagi waktu dengan cara mempercepat pekerjaan saya sebenarnya. Dan untuk yang teman itu sebenarnya saya sudah berusaha untuk menawarkan kepada teman yang lain untuk membantu saya membimbing anak tersebut gitu. Oke, iya ya. Udah berapa banyak strategi Ibu lakukannya untuk mencapai kondisi yang ideal seperti Ibu harapkan ya Bu ya. Dari beberapa strategi tersebut atau usaha tersebut nih Bu, kira-kira apa lagi Bu yang belum Ibu lakukan sehingga bisa mencapai kondisi yang ideal yang Ibu harapkan? Ya, mungkin saya belum berkoordinasi dengan kepala sekolah. Mungkin andaikan dikoordinasikan dengan kepala sekolah bisa mengkomunikasikannya ke teman-teman guru yang lain. Nah, mungkin mereka bersedia seperti itu. Mungkin kalau saya sendiri yang ngomong, mungkin belum berhasil seperti itu. Iya, jadi itu kira-kira sebagai sebuah strategi atau rencana mungkin ya Bu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan mungkin kata-kata seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin saya akan berbicara dengan kepala sekolah terkait dengan hal itu Bu. Kira-kira rencana Ibu kedepannya seperti apa gitu Bu? Oke. Jadi rencana kedepannya saya akan menemui kepala sekolah. Saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan tentang kondisi saya pada saat ini dan tentang bagaimana nanti keberlangsungan dari siswa yang akan kami didik, dampak-dampaknya kalau seandainya hanya saya yang membimbing siswa tersebut. Selain menceritakan mungkin Bu ya, menceritakan kondisi yang Ibu alami, mungkin pada saat menceritakan tersebut Ibu memiliki rencana yang bisa disampaikan dan bisa diterapkan gitu Bu, untuk mengubah kondisi yang seperti sekarang ini menjadi kondisi yang lebih ideal seperti yang Ibu harapkan gitu. Ya rencananya nanti saya akan menyampaikan ke kepala sekolah dan kepala sekolahnya yang mengajak nanti melalui perantara kepala sekolah mengajak bertemu gitu, tatap muka dengan guru-guru bahasa Inggris yang lain untuk membahas masalah tadi. Iya, benar sekali Bu ya. Saya sangat setuju. Artinya di sini ada peran kepala sekolah untuk membagikan tugas ataupun waktu gitu Bu ya. Oke Bu, terkait rencana tersebut, apa sih bentuk komitmen Ibu sehingga rencana itu bisa dilakukan dengan baik gitu Bu? Kira-kira komitmen saya yang pertama, bagaimana saya bisa mengatur waktu saya agar mampu membimbing siswa tadi, itu yang pertama. Yang kedua, saya berkomitmen dengan diri saya sendiri, yaitu saya akan memunculkan KSI bertanggung jawab. Jadi saya bagaimanapun juga itu ketika dikasih amanah itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus saya pegang, yang harus saya ambil, harus dijaga seperti itu. Jadi saya harus semangat membimbing anak tersebut karena itu memang sudah bagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang guru bahasa Inggris itu kan. Cuman saya hanya butuh partner. Jadi saya harus berkolaborasi dengan orang lain agar rencana itu tercapai. Iya, saya sependapat dengan Ibu yang sampaikan Bu ya, terkait yang seperti Ibu katakan, Ibu membutuhkan partner katanya Bu ya. Kira-kira siapa saja sih Bu yang bisa dijadikan partner untuk menjalankan komitmen tersebut Bu? Partner yang pertama mungkin guru sesama guru bahasa Inggris gitu.
mencari partner yang lebih baik karena kita satu kan, satu jurusan. Jadi biar ketika sudah berhasil saya jadikan partner, mungkin dia juga yang mungkin mampu untuk menjaga komitmen kami bersama-sama. Ketika saya teledor, ketika saya mungkin lagi sibuk, berharap dia mampu mengingatkan saya agar tetap komitmen itu terjaga untuk melatih, membimbing anak tersebut. Iya, dari yang Ibu sampaikan terkait rencana yang Ibu lakukan dan bentuk komitmennya, saya kok merasa Ibu juga sudah memiliki gambaran, Bu, untuk langkah Ibu ke depannya terkait permasalahan Ibu itu sendiri. Kira-kira terkait rencana tersebut kapan bisa mulai dilakukan, Bu, agar kita bisa langsung mengevaluasi gitu kan, Bu? Atau mungkin kami pun bisa mencontoh jika ada permasalahan seperti itu, Bu. Waktu pelaksanaannya ya karena kegiatan itu akan dilakukan sekitar sebulan lagi, tapi untuk pelaksanaannya kami harus secepatnya karena kita harus mempersiapkan secepatnya biar matang begitu. Kalau persiapan matang kan, persiapan untuk mempersiapkan anak didik supaya mereka lebih matang dalam menghadapi perlombaan tersebut. Jadi kami harus melakukan itu secepatnya. Oke, artinya Ibu akan melakukan bentuk komitmen Ibu secepatnya gitu ya. Baik, Bu, bagaimana sekarang perasaannya, Bu? Perasaannya hari ini alhamdulillah setelah di coaching sama Ibu, sudah mendapat arahan dan bimbingan, sudah lega, sudah menemukan jalan keluarnya, sudah menemukan strategi apa nanti yang akan saya terapkan. Terima kasih atas kesempatan waktunya hari ini, Bu Dian. Iya, sama-sama, Bu. Jadi kesimpulannya Ibu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu sendiri, Bu ya. Semoga solusi yang Ibu laksanakan nantinya dapat memberikan hasil yang baik, dan kapan-kapan mungkin kita bisa ketemu lagi, Bu ya, untuk membicarakan evaluasi ataupun refleksi dari kegiatan tersebut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Vera atas waktunya. Ada yang ingin ditanyakan, Bu, atau ada yang ingin disampaikan gitu, Bu, kalau lainnya? Cukup, Bu. Cukup, dan saya sudah sangat tercerahkan untuk hari ini. Terima kasih. Oke. Baik, Bu, saya izin pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Dian. Tadi Bu Dian telah melaksanakan praktik coaching dengan coachingnya Bu Dian. Iya, Pak. Nah, pada kesempatan ini pasca observasi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan coaching yang sudah Ibu lakukan. Iya, Pak, siap. Ya, yang pertama, bagaimana Ibu Dian merasakan tentang kompetensi yang ingin Ibu Dian kembangkan tadi pada saat coaching. Apakah kira-kira indikator yang ingin dicapai itu sudah terlaksana atau tercapai dengan baik? Iya, menurut saya setelah melakukan proses coaching tadi, Pak, terkait indikator ketercapaian, saya sudah melakukan dengan cukup baik, walaupun menurut penilaian saya sendiri untuk bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu belum terlaksana dengan sangat baik gitu, Pak. Ya, dengan bukti bahwa coach saya yang saya coach belum bisa mengajukan memaksimalkan potensi yang ia miliki gitu, Pak. Oh ya. Kemudian selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan hasil yang saya amati pada saat Ibu Dian melakukan kegiatan coaching bersama coach tadi. Ya, yang saya lihat dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, secara umum Ibu Dian sudah melakukan berbagai kompetensi dari seorang coach untuk melakukan coaching. Jadi saya perhatikan Ibu Dian sudah melaksanakan present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga melakukan pemberian pertanyaan berbobot kepada coach seperti itu. Nah, kemudian fokus pada area yang ingin Ibu kembangkan seperti yang kita diskusikan pada saat observasi. Tadi Ibu Dian sudah menyampaikan sendiri bagaimana Ibu merasakan ketika memberikan pertanyaan berbobot kepada seorang coach seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Ya, dari apa yang saya lakukan hari ini, Pak, ini merupakan menjadi refleksi bagi saya
yang sehingga ini bisa menjadi bahan saya untuk mengembangkan kompetensi saya yang lain, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi dengan hal ini saya bisa mencari berbagai referensi untuk mempelajari bagaimana cara membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot itu, Pak. Ya, baik, luar biasa sekali kemudian demikian hasil dari observasi saudara saya yang kemudian melaksanakan dalam coaching yang saya amati tadi. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kemudian semakin sukses dan tentunya kompetensi seorang coach untuk melakukan coaching nanti bisa diterapkan di aktivitas keseharian. Dan terima kasih, selamat siang. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak Zul. Selamat siang Bu Bella. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat, keluarga juga sehat Bu. Sehat, oke. Hari ini Pak Sul akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya. Coaching. Tapi sebelum melakukan kegiatan tersebut, mungkin kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang mungkin mengenai bagaimana Pak Sul selaku coach nanti bertanya kepada coaching dan bagaimana nanti saya akan mengamati juga bagaimana jawaban-jawaban dari coaching tersebut. Di sini dalam tahap coaching itu nanti saya akan mengamati. Di sini saya menggunakan 3 tahap penilaian. Rubrik penilaiannya terdiri dari kompetensi coaching, terus ada yang namanya alur proses, apakah nanti Pak Sur sudah menggunakan proses coachingnya sesuai dengan alur kita. Lanjut nanti apakah nanti selama proses coaching Pak Sur menggunakan prinsip-prinsip coaching dalam coaching tersebut. Oke. Di sini nanti apakah Pak Sul sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot nanti Pak, kira-kira? Sudah Bu. Sudah kita siapkan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Terus nanti selama proses coaching kompetensi apa yang akan Pak Sul Pak Sul kita biar ya. Berarti mana tuh kompetensi ya? Nanti selama proses coaching kompetensi apa yang akan Pak Sul kembangkan untuk hari ini? Ya, secara umum saya akan mengembangkan kompetensi seorang coach dalam melakukan coaching. Yang pertama nanti kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, jadi 3 prinsip coach ya Pak ya. Nah, untuk kompetensi secara spesifik, kompetensi apa yang akan Pak Sul kembangkan selama proses coaching hari ini? Saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Iya. Nah, lanjut setelah itu nanti indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Zul tercapaian dari proses coaching ini dan tujuan pengembangannya yang diinginkan itu yang seperti apa? Ya, intinya nanti saya akan mencoba menerapkan kompetensi dalam melakukan coaching dan fokusnya kepada selain present dan memberikan pertanyaan berbobot, itu secara spesifik nanti saya akan fokusnya kepada mendengarkan aktif, karena nanti dengan mendengarkan secara aktif tentu saya akan mendapatkan berbagai informasi secara detail dari coaching dan tentunya juga itu akan memacu saya untuk berikan pertanyaan berbobot yang pada akhirnya nanti akan memberikan pengembangan potensi pada si coaching seperti itu. Oke, artinya persiapannya sudah matang ya Pak ya untuk coaching hari ini. Terima kasih, semoga bisa si coachingnya bisa berjalan dengan baik hari ini. Mungkin cukup sekian, hanya itu yang bisa saya tanyakan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Pak Zul. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Pak Zul, kalau kabar hari ini alhamdulillah sehat Pak. Keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Bu Dian, terima kasih sudah hadir di kegiatan coaching ini. Ya, saya dengar
dari beberapa sumber informasi lah. Iya, Pak. Katanya Ibu Dian ada yang ingin disampaikan. Iya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan, Bu? Iya benar Pak. Memang ada beberapa permasalahan yang saya sampaikan di sini Pak terkait pada proses pembelajaran yang saya alami gitu Pak. Jadi beberapa minggu ini pada kegiatan atau proses pembelajaran yang saya alami ada satu orang siswa yang ini menurut saya permasalahan cukup rumit buat saya Pak, karena dari minggu ke minggu dari beberapa strategi atau usaha yang saya lakukan tidak ada perubahan dari anak tersebut Pak. Jadi secara spesifik saya bisa ceritakan di sini bahwa pada awalnya anak tersebut ketika proses pembelajaran berlangsung anak tersebut tertidur Pak. Ya saya memaklumi sebagai seorang guru, pada awalnya saya memaklumi, saya hanya menegur dan menasehati gitu Pak. Kemudian saya mencoba mendekati anak tersebut. Pada minggu berikutnya anak tersebut bukan tertidur tapi terbangun, hanya saja seolah raganya tidak di kelas gitu Pak. Hanya fisiknya saja yang di kelas, namun anak tersebut tidak benar-benar tidak memperhatikan begitu Pak. Ya, saya menangkap apa yang Ibu ceritakan, dan dari yang Ibu ceritakan itu sepertinya sesuatu yang butuh solusi ya Bu. Iya ya, benar sekali Pak. Harapan saya melalui pertemuan ini saya memiliki solusi atas permasalahan saya ini Pak. Ya, artinya kita langsung tetapkan ya topiknya hari ini tentang bagaimana membangun motivasi atau benar Pak. Oh begitu Ibu ya. Iya. Ya, nanti setelah kegiatan coaching ini apa harapannya Ibu dari kegiatan yang kita lakukan hari ini? Iya, pertama yang saya harapkan tentunya ada solusi Pak dari apa yang saya alami ini Pak, yang kemudian itu akan berdampak pada perubahan anak tersebut gitu Pak, sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran sebagaimana mestinya. Oh iya begitu. Kalau seperti itu mungkin Bu Dian bisa sampaikan tentang kondisi atau fakta yang sebenarnya terkait dengan perilaku anak itu di kelas Bu Dian, atau juga mungkin kondisi dia dengan guru-guru yang lain itu seperti apa? Iya Pak, jadi pada awalnya saya beranggapan bahwa anak ini hanya dengan saya saja begitu Pak. Jadi ini sebagai bahan refleksi saya sendiri, tetapi berjalannya waktu saya mencoba menjalin komunikasi dengan dengan rekan guru yang lainnya Pak ya. Apakah perilaku anak tersebut sama seperti hanya anak tersebut memperlakukan atau berperilaku pada pembelajaran saya, ataukah berbeda? Ternyata pada kenyataannya anak tersebut sama Pak perilakunya. Seolah tidak memiliki motivasi seperti yang Pak katakan tadi Pak. Iya. Sejauh ini apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Bu Dian sendiri ataupun oleh rekan-rekan Bu Dian yang lain terhadap anak ini? Iya, kalau dari saya sendiri, saya merefleksikan proses pembelajaran saya Pak. Yang pertama saya mencoba melakukan variasi pembelajaran, karena dalam pemikiran saya bahwa anak ini mungkin bosan dengan proses pembelajaran yang sudah saya terapkan. Jadi dengan hal itu saya mencoba melakukan variasi pada proses pembelajaran. Namun ternyata dengan adanya tindakan tersebut tidak berubah juga perilaku anak tersebut. Kemudian saya mencoba menasehati, saya menegur, kemudian mungkin pada tahap yang sedikit intonasi dengan lebih tinggi. Selain itu saya juga menjalin komunikasi, karena kebetulan Pak saya di sini sebagai guru mata pelajaran bukan wali kelas. Saya mencoba berdiskusi dengan wali kelasnya tentang terkait perilaku anak tersebut, dan juga saya meminta bantuan mungkin saran dari guru BK atas perilaku anak ini Pak. Iya, artinya sejauh ini Ibu Dian sudah melakukan berbagai upaya ya. Iya Pak. Dan namun sayangnya upaya-upaya itu belum memberikan hasil yang maksimal seperti itu. Kalau menurut Bu Dian sendiri atau mungkin dari rekan-rekan Bu Dian yang pernah bercerita sama Bu Dian, faktor-faktor apa yang menyebabkan usaha-usaha yang sudah dilakukan itu belum memberikan dampak terhadap kemajuan belajar anak itu? Saya pikir kalau dari faktor eksternal yang sudah kami lakukan tidak memberikan perubahan, mungkin kita bisa mencari tahu dari faktor intrinsiknya Pak, dari motivasinya, apa yang menyebabkan motivasi anak ini kurang dalam proses belajar gitu. Jadi mungkin dalam pemikiran saya harus mencari tahu terlebih dahulu Pak penyebab motivasinya yang kurang tadi Pak. Iya. Selain itu, selain faktor-faktor yang Ibu identifikasi sebagai penghambat yang menyebabkan kemajuan belajar anak ini, meskipun sudah diupayakan berbagai kegiatan oleh Ibu Dian belum juga maksimal, menurut Ibu Dian sendiri apakah ada faktor-faktor lain yang sekiranya dapat memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan kemajuan bagi perkembangan belajar anak ini? Iya, saya pikir faktor lainnya mungkin kurangnya dukungan keluarga kali ya Pak ya.
karena kita tahu sendiri bahwa dukungan keluarga itu sangat penting untuk membentuk motivasi anak, Pak. Jadi kalau kami mengupayakan membangun motivasinya dari lingkungan sekolah, yang belum coba kami lakukan adalah berkomunikasi dengan orang tua untuk membangun motivasi anak ini, Pak. Ya, artinya ada hal lain yang mungkin belum terlaksana, Bu ya. Iya, Pak. Nah, kalau menurut Bu Dian sendiri, apakah tadi Bu Dian menyampaikan untuk membangun komunikasi dengan orang tuanya yang mungkin selama ini belum terjalin, apakah ini akan memberikan dampak perubahan yang ke arah lebih baik nantinya ketika ini dilakukan oleh Bu Dian? Saya pikir bisa, Pak, bisa memberikan dampak yang lebih baik pada anak tersebut, karena pertama ini kan belum dicoba ya, Pak ya, tidak mungkin, Pak ya. Jadi dengan adanya motivasi dari orang tua, mungkin itu bisa memicu motivasi dalam dirinya untuk melakukan perubahan terhadap perilaku yang sudah dia lakukan. Iya, sepertinya ini luar biasa, Bu ya. Iya, benar, Pak. Ini sangat luar biasa perilaku Dan permasalahan ini. sepertinya kita perlu menghirup napas panjang ini. Ya, terkait dengan masalah ini. Iya, benar, Pak. Iya. Nah, coba sekarang Ibu Dian bayangkan, kira-kira selain yang sudah dilakukan selama ini terhadap anak itu, treatment-treatment yang sudah dilakukan, namun faktanya belum memberikan dampak yang signifikan, kemudian ada keinginan untuk mengajak orang tuanya. Nah, sekarang coba Ibu Dian bayangkan, dan nanti silakan Bu Dian simpulkan, kira-kira apa hal-hal yang menurut Bu Dian nanti akan memberikan pengaruh yang lebih positif dari apa-apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terhadap anak ini. Menurut saya yang paling akan memberikan dampak yang positif, pertama, motivasi anak dalam diri anak itu benar-benar ada gitu. Mungkin dari dukungan semangat dari orang tua, mungkin bisa jadi hanya dukungan, atau mungkin ada aturan dari orang tua yang bisa menjadi sebuah motivasi bagi anak ini untuk berubah perilakunya. Ini menurut saya, Pak. Selain daripada adanya variasi pembelajaran dilakukan oleh beberapa guru, bukan hanya dengan saya gitu, Pak. Jadi ini bisa memberikan, saya pikir ini bisa memberikan dampak perubahan pada anak gitu, Pak. Ya, kalau kita buat tentang level yang sudah Ibu Dian lakukan selama ini terhadap anak ini, itu kira-kira kalau antara level terendah 1 dan tertinggi 10 itu sudah pada level berapa? Dianggap berapa kira-kira? Kalau kita berbicara tentang level, tentang apa yang sudah kita lakukan, mungkin usaha yang sudah kami lakukan sudah mencakup pada level 7 gitu, Pak. Sudah level 7. Iya. Kemudian dengan usaha baru yang Ibu Dian sampaikan tadi, melibatkan orang tua, kira-kira akan menambah level ke lebih tinggi atau ke rendah dari 7? Saya pikir ini akan menambah, Pak, menambah semangat, menambah perbaikan ke arah pencapaian pada anak tersebut, Pak. Iya. Baik, saya sudah menangkap apa yang Ibu Dian sampaikan. Artinya ada 2 usaha, 1 sudah pernah dilaksanakan, yang kedua baru akan mau dicoba nantinya. Iya. Oke, terkait dengan hal yang akan dicoba, apa rencana Ibu Dian ke depan? Rencana saya, tentu saya akan berkomunikasi dengan wali kelasnya untuk mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolah dan membangun komunikasi yang baik. Ini juga bakal menjadi bahan refleksi ya bagi kita guru ataupun bagi wali kelasnya terkait hubungan komunikasi antara wali murid dengan guru ataupun wali kelas di sekolah. Jadi dengan adanya komunikasi tersebut bisa kita mencari tahu apa yang menjadi penyebab atau latar belakang kurangnya motivasi anak ini, Pak. Iya, artinya ada pihak lain yang dilibatkan. Iya, benar, Pak. Wali kelas, kemudian orang tua. Apakah ada orang lain atau faktor lain yang akan turut dilibatkan juga oleh kuliah nantinya? Tentu saja ada, Pak. Selain dari wali kelas, guru, bisa dari guru BK, bimbing konseling, atau bisa dari wakil kesiswaan gitu, Pak, untuk menyampaikan tentang kondisi ataupun mencari solusi secara bersama-sama akan pemecahan masalah ini, Pak. Iya. Artinya nanti ketika ini semua anggapannya sudah kita libatkan, apakah ada keyakinan dari diri Ibu Dian sendiri bahwa yang akan direncanakan nanti jika terlaksana akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan perilaku anak tadi? Saya pikir iya, Pak. Iya. Saya pikir ini akan memberikan perubahan yang signifikan. Batu saja ketika ditetes dengan air itu akan berubah kan, Pak, secara terus-menerus, apalagi seorang
anak manusia begitu Pak. Dengan usaha yang maksimal tidak bukan tidak mungkin ini akan memberikan perubahan pada anak tersebut. Jadi memang seharusnya kita coba ini Pak. Akan kami coba untuk menerapkannya Pak. Iya, luar biasa sekali. Oh iya, kemudian sepertinya kita sudah cukup banyak membahas tentang rencana-rencana yang Ibu Dian lakukan nantinya. Apakah Ibu Dian ada hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan anak tadi? Ya, saya rasa cukup ya Pak ya. Saya sudah terbayang rencana apa yang akan saya lakukan depannya Pak. Dan harapan saya semoga dengan rencana tersebut, dengan adanya komitmen dari berbagai macam pihak, akan ada dampak perubahan yang baik bagi anak tersebut Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang diberikan, sehingga dengan adanya kesempatan berdiskusi ini saya menjadi tercerahkan. Ya itu saja Pak dari saya. Ya, mudah-mudahan kemudian kita sama-sama berusaha, sama-sama berdoa kepada Yang Kuasa. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan ini tentunya akan memberikan dampak yang lebih baik terus untuk anak didik kita tadi. Semoga ke depan dari upaya yang kita lakukan ini bisa memberikan sesuatu perubahan yang positif bagi dia dan kita semua tentunya. Iya Pak. Ya, saya rasa cukup ya Bu Dian. Iya Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Zulbani. Selamat siang Bu Kana. Ya, tadi setelah memperhatikan, mengamati hasil coaching dari Pak Yul selaku coach dan Bu Dian selaku coaching, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan kembali seperti itu Pak ya. Yang setelah saya catat dan saya dengar pada fokus area yang ingin dicapai begitu. Nah, apa yang sudah dikembangkan atau dilakukan Pak Zul saat melakukan coaching tadi? Ya, yang sudah saya lakukan sebagaimana ya kita sepakati pernah observasi tadi, bahwa pada saat coaching saya ingin memfokuskan secara spesifik kepada kompetensi mendengar aktif. Dan menurut saya tadi sudah mencoba melakukan itu secara maksimal, dan sepertinya coach menyadari hal itu sehingga dia mengeluarkan segala perasaannya secara nyaman. Dan saya merasa apa yang saya harapkan di coaching tadi itu telah tercapai seperti itu. Baik. Sepertinya sejalan dengan pemikiran saya, dengan apa yang sudah saya catat begitu Pak ya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan hasil catatan-catatan kecil saya selama mengamati kegiatan coaching tadi. Yang pertama, sama kita sependapat bahwa tujuan pertama dari Pak Zul tadi itu menghadirkan kehadiran penuh present. Itu memang terlihat dari bagaimana Pak Zul mengcoaching itu dengan secara utuh, santai dan menyenangkan, dan coachingnya juga sudah dengan rileks menyambut dan menangkap apa yang sudah di pertanyaan-pertanyaan dari Pak Zul tadi. Itu pesan kehadiran penuhnya sudah sangat terpenuhi tadi. Lanjut, setelah saya amati juga alur tirtanya sepertinya sudah berjalan cukup baik tadi, sangat runtun, dan pertanyaan berbobotnya juga muncul Pak di sana tadi. Alhamdulillah, terima kasih tadi sudah dilakukan dengan baik. Itu menurut pengamatan saya. Cuman mungkin cuman ada sedikit satu mungkin tentang waktu. Oh iya. Ada waktu yang mungkin belum sempat ditanyakan, hanya itu. Tapi selebihnya semuanya sudah baik begitu Pak. Untuk coaching yang sudah Bapak lakukan hari ini sudah runut, dan apa tujuan dari yang ingin Bapak sampaikan tadi yang seperti di awal, kehadiran penuh gitu, itu sudah tersampaikan dengan baik. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Oke. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Zul kembangkan setelah ini? Ya, tentu ketiga kompetensi sebagai seorang coach dalam melakukan coaching itu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Mulai dari bagaimana kehadiran penuh kita hadirkan pada saat coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu, saya akan mencoba selalu menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan menganggap coaching itu adalah mitra saya, kemudian melakukan proses yang kreatif
dan itu memberikan peluang untuk coach itu mengembangkan potensi seperti itu. Oke, jadi 3 prinsip coaching itu akan dilaksanakan ya Pak ya, dan Ya. tadi pun sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang Ibu.